Jadi gini, kan teman-teman itu tahu kan semua pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu kan produknya tuh produk glowing booster cell sudah beredar kemana-mana, sudah diperjualbelikan. Dan udah makan korban juga. Sudah makan korban, gitu. Sudah banyak korban itu. Salah satunya itu yang kemarin teman-teman media tahu waktu di persidangan itu. Masih ingat mungkin ada saksi yang kami hadirkan itu mukanya rusak segala macam, foto-foto kami tunjukkan. Itu karena produk yang dipakai dari Glavica ini. Sekarang satu-satunya jalan kita harus melakukan namanya peninjauan kembali. Hola Besti yang Ketani, Besti menolak takut sang wanita Amazon yang kini masih dalam rutan untuk proses hukumnya yang masih bergulir baru-baru ini bikin geger melalui unggahan di story Instagramnya. Seraya meneriaki lawannya, Nikita pun mewarning agar para lawannya itu harus punya kelompok untuk melawannya yang sendirian. Gue sendirian, gue ulangi sekali lagi untuk lo. Gua sendirian. Kalau lu emang benar-benar mau ngejatuhin gua, pastikan terlebih dahulu kalau lo itu punya kelompok. Seraya mau kasih penegasan yang hakiki atas statementnya tersebut, Nikita dalam unggahan lainnya di story Instagramnya juga menampilkan fotonya yang terlihat berdiri tegak berjalan di tengah produk skincare yang berserakan. Kondisi masih terkungkung dalam rutan emang gak bikin Nikita berhenti memperjuangkan keadilannya. Meski banding dan kasasinya tak dikabulkan, Nikita pun tetap kembali berjuang melangkah ke upaya hukum tingkat tinggi yaitu PK. Dan langkah Nikita tersebut pun mendapatkan dukungan dari praktisi hukum sekaligus mantan pengacaranya yaitu Agustinus Nahak. Bahkan ia pun menyarankan agar segera dilakukan prosesnya supaya cepat mendapatkan kepastian hukum. Saya udah pasti kita harus lakukan sebagai mantan pengacara kita. Saya sarankan kita harus lakukan. Kenapa? Ini satu-satunya upaya terakhir. Ini namanya upaya hukum istimewa diberikan negara untuk meninjau kembali putusan-putusan sebelumnya. Dan kalau itu bisa terjadi, saya yakin sekali bahwa kita itu hanya karena sebenarnya kan undang-undang ITE. Tapi untuk pemerasan dari TPPU, apalagi lari ke pengancaman, bagaimana seorang perempuan bisa mengancam orang? Dengan cara apa? Ternyata komunikasinya kan lancar. Kalian harus tahu kan pengacara dokter Uki sama dokter Samura. Bahwa komunikasi duluan dibangun itu dari DRG sama dokter Uki baru muncul komunikasi dan ada pekerjaan jadi kita berikan. Ini sebenarnya pelanggaran undang-undang yang namanya undang-undang tenaga kerja sebenarnya. Karena kan ada pekerjaan dikerjakan, mungkin uang prestasi kita tidak jalan. Tapi kalau lari ke pemerasan, saya yakin tidak, karena yang menawarkan itu siapa? Kan ini kan kita lihat dulu ya. Dan mudah-mudahan nanti di PK novum baru atau bukti baru dihadirkan di kita berjanji bisa membebaskan dia karena dia sudah menjalankan hukuman 1 tahun lebih. Kalau undang-undang ITE kan ancamannya kan sudah pasti sudah terpenuhi, sudah 1 tahun sudah dijalankan. Selanjutnya kalau pengancaman dan juga pemerasan tidak terpenuhi ya kita harusnya bebas pulang. Berarti pengajuan PK udah keputusan terbaik ya Bang? Kalau menurut saya itu upaya hukum yang terbaik dan saya yakin kita bisa lakukan. Dan saya sarankan kita lakukan segera supaya dia bisa cepat mendapatkan kepastian hukum. Dalam dukungannya untuk Nikita untuk maju di tahap peninjauan kembali atau PK, Agustinus pun kembali menyinggung terkait dugaan rekaman suara yang telah dilaporkan Nikita dengan dugaan ilegal akses, di mana diduga RG telah melakukan perekaman tanpa izin. Meskipun sayangnya perihal Nikita yang akan maju di PK justru diberi reaksi yang seolah-olah sia-sia oleh kubu DRG. Sekarang satu-satunya jalan kita harus melakukan namanya peninjauan kembali. Yang peninjauan kembali itu artinya kita akan munculkan novum baru. Novum itu dari mana? Dari alat bukti yang sekarang ini lagi berproses di kepolisian. Yang mana rekaman itu ternyata oleh RG diambil secara ilegal dan dijadikan bukti. Karena undang terbaru kita kan mengambil rekaman kan harus seizin daripada yang direkam. Merekam secara ilegal tambah 10 tahun daripada direkam, itu kena ancaman hukuman malah di atas 5 tahun. Dan itu menjadi berkenan kita kalau menurut saya. Karena kalau misalnya si perekam ilegal ini nanti jadi tersangka, itu jadi dasar kita untuk mengajukan untuk PK, menjadi novum baru bahwa ternyata ini semua secara ilegal dan dia harus dibebaskan dari segala tuntutan dan tahanan. Ngajuin PK. PK.
Ya, kalau PK terserah juga haknya daripada terpidana ya. Jadi kan sekarang dalam KUHP baru itu ada beberapa dalil untuk melakukan PK. Satu dengan putusan yang bertentangan, nanti si Opung yang jawab. Kemudian soal adanya novum baru, kekilafan hakim, kemudian adanya diduga penyuapan terhadap majelis hakim ya. Tapi kalau saya bilang konsentrasilah di halaman 47 ya, karena belum diperiksa itu dalam fakta persidangan pertama ada perbuatan orang lain sebagai inisiasi seperti itu. Jadi saya tambahkan yang masalah PK ini ya. Minggu lalu juga saya sampaikan bahwa Mahkamah Agung kan menunggu pembuktian ya. Apakah bukti-bukti yang diajukan penggugat ini ada berbau perdata atau tidak? Betulkah itu pemerasan apa tidak ya? Itu yang ditunggu Mahkamah Agung, makanya bukti kita masukkan Selasa, ditetapkan putusan Mahkamah Agungnya Jumat. Jadi karena Mahkamah Agung sudah sangat yakin bahwa ini bukan kesepakatan, bukan perjanjian, tapi adalah pemerasan. Jadi kalaupun mereka mengajukan peninjauan kembali, itu sebenarnya sudah sia-sia. Ya. Nah, kemudian mereka mengatakan ada putusan yang bertentangan. Itu tadi masalah fakta ya. Kalau masalah fakta sudah jelas, inkrah ya. Kalau masalah putusan yang bertentangan, memang kalau dikaji lebih lanjut, putusan ini memang boleh dikatakan bertentangan. Karena putusan PN itu adalah 4 tahun. Sementara putusan di atasnya adalah 6 tahun. Jadi memang 4 dengan 6 itu berbeda. Jadi memang ada perbedaan putusan. Ya, jadi kita akan lihat nanti hasil peninjauan kembalinya. Mungkin peninjauan kembali itu akan mengacu kepada yang 6 tahun yang dikuatkan, bukan yang 4 tahun yang dikuatkan. Dalil komedi ini ya. Ya. Gencatan Nikita memang bukan hanya dari teriakan kepada lawannya dalam unggahan story Instagramnya. Namun Nikita yang beberapa waktu lalu menjalani pemeriksaan atas dugaan produk RG yang dilaporkan oleh terduga korbannya dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Konsumen ini, seraya ingin memperlihatkan serangan baliknya kepada RG untuk merasakan apa yang ia rasakan, yakni berada di balik jeruji polisi. Jadi gini, kan teman-teman itu tahu kan semua pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kan produknya tuh produk glowing booster cell ya. Nah, produk itu sama produk yang saat ini menjerat kasusnya Dr. Richard Lee. Mirip di rebeling ya, tidak punya izin edar, tidak punya BPOM dan lain sebagainya. Nah, saat ini ya Dr. Richard Lee posisi dalam kasus ini tersangka ya. Nah, maka kalau itu sama produknya, tidak punya izin, tidak punya dari BPOM, bahkan BPOM sudah merilis waktu itu ya di media sosialnya melalui akun Instagram itu bahwa produk ini berbahaya gitu. Dan barang yang berbahaya itu adalah sebuah tindak pidana. Nah, itu persoalannya. Kenapa nih kita hari ini dinyatakan bersalah terhadap produk yang berbahaya ini? Artinya apa? Kalau Nikita dianggap adalah sebagai seorang pelaku kejahatan terhadap produk, ya produk ini bukan produk yang bagus gitu loh. Dia membongkar ini, Nikita membongkar ini untuk menyampaikan kepada masyarakat. Ini loh produk glowing booster cell, ya punya Glavica, itu adalah produk yang berbahaya gitu. Kenapa nih kita dihukum menyampaikan produk berbahaya itu kepada masyarakat? Itu yang terjadi dengan Dr. Richard Lee. Produk yang tadi kami sampaikan sama persis. Itu. Nah, kalau itu sama, Richard Lee bisa ditahan, ya maka Reza Guedes juga bisa ditahan, gitu. Sudah beredar kemana-mana, sudah diperjualbelikan. Sudah makan korban, gitu. Sudah banyak korban itu. Salah satunya itu yang kemarin teman-teman media tahu waktu di persidangan itu. Masih ingat mungkin ada saksi yang kami hadirkan itu mukanya rusak segala macam, foto-foto kami tunjukkan. Itu karena produk yang dipakai dari Glavica ini. Ya Besti, gebrakan kita emang selalu ada aja. Tapi kita lihat aja nanti prosesnya Besti. Semoga semua mendapatkan keadilan yang diinginkannya ya. Tetap nyimak dengan tertib dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita terkece lainnya hanya di Kata Ani Besti.